Preview Timnas Indonesia versus Irak, tekanan fans tuan rumah dan ambisi striker Liga Inggris. Di informasi selanjutnya, Fahri Husaini minta publik tidak memuji berlebihan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Bisa menyakiti pemain lokal loh, katanya. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basrah International Stadium pada Kamis 16 November malam nanti. Merah Putih dihadapkan pada pertandingan super berat. Di atas kertas, Irak tentu lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia. Negara Timur Tengah ini menempati posisi 68 ranking FIFA. Sinteyong selaku pelatih kepada Timnas Indonesia memanggil pemain-pemain terbaiknya seperti Jordi Amat, Wallace hingga Pratama Arhan dipastikan akan tampil. Andi Setio yang mengalami cedera dan Yakob Sayuri yang izin menikah terpaksa tidak dibawa Sinteyong untuk laga melawan Irak. Keduanya juga tidak akan diikutsertakan pada duel untuk menghadapi Filipina. Ya, memang siapa sangka sebanyak 65.000 tiket di Stadion Internasional Basrah ludes terjual. Ini menandakan betapa supporter Irak begitu menantikan duel melawan Timnas Indonesia. Selain itu, tekanan juga pasti didapatkan skuad Timnas Indonesia dari puluhan ribu penonton tuan rumah di Stadion Internasional Basrah. Bermain di Stadion Internasional Basrah itu selalu membuat kami optimistis. Lokasi itu menjadi saksi mata ketika kami meraih kemenangan di Piala Teluk dan juga disaksikan fans dalam jumlah besar sekitar 65.000 pendukung. Kami berjanji kepada para fans untuk memberikan segala yang kami punya demi impian lolos ke Piala Dunia, kata Ali dikutip dari Win-Win. Ali Al-Hamidi, yaitu striker Irak yang bermain di Liga Inggris, tepatnya di Wimbledon AFC, mengaku sudah tak sabar meladeni perlawanan Timnas Indonesia. Saya sudah tidak sabar untuk bermain dengan tim nasional Irak di Basrah. Ini adalah impian masa kecil yang selalu saya miliki untuk bermain dengan tim nasional Irak di level tertinggi dan ya, saya berharap stadion akan penuh seperti yang diharapkan, kata Ali Al-Hamadi. Timnas Indonesia sendiri jelas harus mengawal Ali Al-Hamadi sebab penampilan mentereng ia bukukan bersama Wimbledon AFC. Dari 15 laga di leg kedua, Ali Al-Hamadi telah mengoleksi 5 assist dan 6 gol. Ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo bersama Local Organizer Officer atau LOC Piala Dunia U17 2023 mendatangkan mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fahri Husaini ke Media Center Piala Dunia U17 2023 di Surabaya pada Selasa 14 November 2023. Fahri Husaini yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC mengungkapkan pemikirannya terhadap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra tentang pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur, baik di timnas senior dan level usia, Fahri menyoroti sanjungan yang diberikan kepada publik. Pesan saya, nggak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab tanpa disadari, pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, kata Fahri. Ini sepak bola, ada 11 pemain, perlu hati-hati ya. Siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini saya tidak tahu. Tapi ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fahri. Ia menganggap para pemain lokal seperti Rizky Ridho, Nadio Argawinata hingga Hernando Adi Sutaryadi tak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi. Sementara di Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 tanpa pemain naturalisasi. Namun tim berjulukan Garuda Asia itu punya 2 pemain diaspora. Keduanya adalah Welber Jardim dan Ahmad Birkin. Welber Jardim adalah bek Sao Paulo U17 di Brasil yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara Ahmad Birkin asal Jerman yang menimba ilmu di TSG 1819 Hoffenheim, Jerman. Namun ibunya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya nggak tahu kalau Timnas Indonesia U17 gagal di Piala Dunia U17 2023 bisa jadi yang salah adalah semua pemain lokal. Jadi berikan pujian yang proporsional, itu yang dibutuhkan sepak bola Indonesia oleh pemain lokal. Kata pelatih Timnas Indonesia U16 pada medio 2017 sampai 2018
dan nahkoda Timnas Indonesia U19 pada tahun 2018 sampai 2019 itu. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia U17 gagal meraih poin penuh ketika bersua dengan Panama U17 pada laga kedua Grup A Piala Dunia U17 2023. Hasil itu membuat tim Garuda Asia bakal menjalani partai hidup mati ketika bersua dengan Maroko U17. Anak asuh Bima Sakti tersebut meladeni Panama di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin malam kemarin. Bermain di hadapan lebih dari 17.000 supporter, Timnas Indonesia U17 mendapatkan perlawanan sengit dari sang lawan. Tim Garuda Asia mencatatkan 43,6% penguasaan bola, melepaskan 8 tembakan yang 4 diantaranya mengarah kepada gawang. Di sisi lain, Panama U17 menorehkan 56,4% penguasaan bola serta memperoleh 2 peluang bagus dari 15 kesempatan. Timnas Indonesia U17 tertinggal lebih dulu setelah Oldemar Castillo mencetak gol pada menit ke-45+3. Tapi Arkan Kaka berhasil membawa Indonesia menyamakan kedudukan lewat sundulannya hingga laga usai skornya 1-1 tetap bertahan. Hasil tersebut membuat tim Garuda Asia berada di posisi ketiga Grup A dengan nilai 2 setelah pada laga pertama juga bermain sama kuat 1-1 melawan Ekuador. Ya, Timnas Indonesia U17 tertinggal 3 poin dari Ekuador di urutan teratas dan 1 angka dari Maroko di peringkat kedua. Di sisi lain, Panama berada di dasar Grup A dengan 1 poin. Pada pertandingan terakhir Grup A Piala Dunia U17 2023, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan menantang Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo pada Kamis 16 November malam. Ya, secara matematis kan Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 masih terbuka. Namun peluang tim Garuda Asia untuk menembus fase knockout cukup berat. Ya, mengapa? Duel melawan Timnas Maroko U17 menjadi krusial bagi Timnas Indonesia U17. Kemenangan wajib diraih oleh tim Garuda Asia untuk bisa melenggang ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Meraih 3 poin bakal membuat Arkan Kaka dan kawan-kawan mendulang angka 5 dari 3 pertandingan. Nilai tersebut sudah cukup untuk membuat Timnas Indonesia U17 mengamankan posisi 2 besar di Grup A. Tim Garuda Asia juga bisa finish di urutan teratas fase grup, tetapi syaratnya Panama mampu mengalahkan Ekuador. Lantas, bagaimana kalau Timnas Indonesia U17 bermain imbang melawan Maroko U17? Tim Garuda Asia masih memiliki peluang menembus 16 besar Piala Dunia U17 2023 sebagai 1 dari 4 peringkat 3 terbaik. Namun nasib Indonesia masih akan ditentukan oleh hasil dari duel Panama versus Ekuador dan pertandingan di grup lainnya. Ya, kekalahan dari Maroko menjadi hasil yang pantang diraih oleh Timnas Indonesia U17. Sebab hasil minor akan membuat tim asuhan Bima Sakti tersebut harus kandas dari Piala Dunia U17 2023. Tim Garuda Asia hanya akan mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan. Di sisi lain, Timnas Maroko U17 mendapatkan angka 6 jika berhasil membungkam Timnas Indonesia U17. Adapun Panama, andai sukses mengalahkan Ekuador nanti akan mendulang 4 poin. Angka tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Timnas Ekuador U17. Kedua tim bakal memperebutkan posisi runner-up dan 3 terbaik di Grup A nantinya.